Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para guru, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul membahas tentang perkara-perkara dari agamanya. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya, karena jasa mereka lah Islam bisa sampai kepada kita sehingga kita bisa merasakan manisnya iman hingga detik ini. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah, setidaknya sekarang kita mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan pertama adalah pagi hari. Bagaimana Rasulullah SAW pernah berdoa tentang pagi hari, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Karena itu suatu sunnah adalah memulai suatu kebaikan di pagi hari. Sebagaimana Rasulullah SAW sering mengutus pasukan untuk berjihad di pagi hari. Karena di pagi hari banyak diturunkan berkah. Lalu yang kedua adalah hari Jumat, khairul ayyam. Sebagaimana di sebuah hadis jelaskan, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baiknya hari yang di mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Kenapa? Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Dan pada hari Jumat juga Adam dimasukkan ke surga. Wa fi ukhrija minha, dan pada hari Jumat juga Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus saah illa fi yaumil jum'ah. Dan tidak akan ada hari kiamat kecuali hari Jumat. Karena itu alhamdulillah, semoga dengan dua kebaikan ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat, berkah, serta ampunan kepada kita yang berkumpul di sini. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, saya diminta mengisi tentang motivasi menghafal dan memutinkan Al-Quran. Insyaallah kita diskusi bersama. Tidak ada maksud saya menggurui atau memberikan wejangan. Semacamnya kita sama-sama lengkapi. Jika ada kesalahan mohon diluruskan. Sebelum menghafal Al-Quran, kita harus tahu Al-Quran yang kita hafali itu bagaimana dia itu ingin dihafal. Bagaimana Al-Quran itu ingin dihafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awratsnal kitaba alladzi nastafaina min ibadina. Kemudian kami mewarisi, kami menganugerahi, kami memberikan hafalan Al-Quran, Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Tsumma awratsnal kitab alladzi nastafaina min ibadina. Kepada siapa Allah memberikan hafalan Al-Quran? Kepada istafaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Jadi untuk menjadi penghafal Quran, kita harus menjadi orang yang Allah pilih. Menjadi orang yang Allah pilih. Menjadi orang-orang yang Allah pilih. Kata istofa di sini berarti memilih.
Di dalam bahasa Arab, kata memilih itu setidaknya ada dua. Yang pertama, ikhtaro, yang kedua, istofa. Ikhtaro bermakna memilih, namun lebih umum. Bisa jadi memilih yang baik, bisa jadi memilih yang buruk. Kalau istofa, dia khusus untuk memilih yang baik. Bagaimana Allah pernah memilih para malaikat di dalam surah Al-Hajj. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Atau juga di dalam surah Ali Imran. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Adam, Nabi Adam, Nuh, Nabi Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran 'alal alamin, atas seluruh alam. Allah memilih karena ketaatannya. Coba kita lihat dari ayat surah Al-Imran tadi. Bagaimana orang yang biasa bisa menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Kita perhatikan coba. Di ayat tadi, Innallaha astafa Adam. Sungguhnya Allah telah memilih Adam. Adam itu siapa sih? Adam itu adalah Nabi. Lalu kemudian Nuh. Nuh itu siapa? Rasul. Nuh itu adalah Rasul. Bedanya apa Nabi dan Rasul? Kalau Nabi, Allah berikan risalah untuk dirinya dan keluarganya, sedangkan Rasul untuk dirinya dan umatnya. Jadi dia ada tanggungan umatnya. Dan Nabi Adam pada saat itu belum ada umatnya, sehingga Nabi Adam hanya menjadi Nabi. Kemudian yang ketiga adalah ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Adam, Nabi Nuh disebutkan hanya namanya saja, tidak dengan keluarganya. Sedangkan Nabi Ibrahim Allah pilih, keluarganya juga Allah pilih. Bukan hanya Nabi Ibrahimnya saja, bahkan keturunannya pun Allah telah memilihnya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini adalah contoh keluarga yang ideal dalam Islam. Ayahnya soleh, istrinya istrinya Nabi Ibrahim solehah, anak-anaknya soleh taat kepada Allah. Sedangkan Nabi Adam punya masalah dengan anak-anaknya. Lalu Nabi Nuh punya masalah dengan anak istrinya. Di mana di surah Hud diceritakan anaknya tidak mau ikut ke perahu, anaknya tidak ikut dengan Nabi Nuh. Dan kita akan berbicara, akan bilang dalam hati, ya wajarlah mereka dipilih oleh Allah. Ya mereka Nabi, mereka Rasul. Mereka Nabi dan Rasul. Wajarlah. Ibrahim ya, dia memang, lingkungannya memang orang-orang soleh, wajar. Gitu kan. Nah, yang keempat ini adalah ala Imran, keluarga Imran. Siapa itu Imran? Bukan Nabi, bukan Rasul. Kenapa dia bisa Allah pilih? Karena dia memantaskan diri agar menjadi orang yang Allah pilih. Bahkan nggak nanggung-nanggung. Bukan hanya dianya juga yang dia yang dipilih oleh Allah. Bahkan keluarganya pun menjadi keluarga yang dipilih oleh Allah. Ala Imran. Allah bandingkan dengan Nabi dan Rasul. Begitu juga ketika kita ingin menjadi orang yang Allah pilih dalam menghafal Al-Quran. Jangan kita mengatakan, karena saya sampai detik ini belum hafal Quran, berarti Allah tidak memilih saya. Kalau gitu saya nggak hafal lagi. Jangan gitu. Kita harus berusaha bagaimana menjadi orang yang Allah pilih. Nah, untuk menjadi orang yang Allah pilih, bagaimana caranya? Di kata setelahnya, min ibadina. Di antara hamba-hamba kami, hamba-hamba soleh kami. Jadi ibad ini, jadi kalau mau jadi penghafal Quran harus jadi ibad dulu. Tapi bukan maksudnya nama ibad ya. Maksudnya ibad di sini adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Lalu kita ini gimana? Pasti di antara kita ini pernah melakukan dosa dan semacamnya. Apakah kita masih bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih, menjadi orang yang Allah pilih untuk menghafal Quran? Teman-teman yang saya cintai karena Allah,
setidaknya ada dua karakter ibad di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang memang dari kehidupannya sudah lurus, tidak belok-belok. Dia tidak pernah melakukan dosa-dosa besar seperti membunuh, berzina, dan lain-lainnya. Dia dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya soleh semuanya. Dari mulai balil sampai dia dewasa soleh terus. Tidak pernah berbuat maksiat. Mungkin sedikit-sedikit pernah, tapi perbuatan maksiat besar-besar tidak pernah dia lakukan. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan dijelaskan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang dari jalannya saja di bumi itu sudah tampak ketawaduan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika dia bertemu dengan orang-orang jahil, orang-orang yang tidak tahu, dia dihina oleh orang yang tidak tahu, maka dia tidak membalasnya. Bahkan dia mendoakannya. Qalu salama, mendoakan keselamatan atas orang-orang yang menghinanya. Ini orang yang pertama ini. Orang-orang yang Allah pilih syaratnya adalah tidak pernah melakukan dosa besar. Tidak pernah masuk ke jurang dosa. Lalu bagaimana dengan kita? Pasti di antara kita, pasti semua dari kita pernah melakukan perbuatan dosa. Apa kita masih pantas untuk menjadi hamba yang Allah pilih? Jawabannya tentu saja. Dan yang kedua ini, tipikal ibad yang kedua ini dalam Al-Quran adalah orang yang pernah masuk ke jurang dosa. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar dijelaskan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bentar. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibad, Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah wahai hamba-hambaku. Masih disebut hamba. Ibadiyalladzina asrafu. Asrafu ini israf. Artinya adalah serakah. Kalau di beki itu ada bahasanya, israf itu dokoh kalau istilah anak beki. Dokoh itu apa sih? Dokoh itu kalau anak beki ya, misalnya dia keluar ngambil makan. Dia ngantri makan. Sudah dia ambil makanannya, dia makan, dia ngantri lagi, ngambil lagi. Terus udah dia makan, dia ambil lagi nasinya. Itu namanya israf. Berlebih-lebihan dalam makanan. Dan ada orang yang berlebih-lebihan dalam berbuat dosa. Semuanya dia ambil. Mencuri dia juga, berzina dia juga, membunuh dia juga. Hampir semua dosa sudah dia lakukan, itu israf. Bahkan orang yang seperti ini masih Allah panggil ya ibad. Wahai hamba-hambaku, masih Allah panggil ibad. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, ini tipikal ibad yang kedua. Bisakah dia masuk menjadi orang-orang yang Allah pilih? Bisa, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Menutup masa-masa jahiliyahnya. Menutup dosa-dosa yang telah lalu dan mengganti lembaran-lembaran beramal sebanyak mungkin, beramal soleh. Bukankah kita mengetahui bahwasanya para sahabat dulunya adalah seorang pendosa, sebagaimana Umar bin Khattab dulunya adalah seorang pemabuk, membunuh anaknya sendiri. Lalu ketika beliau bertaubat, masuk Islam, semuanya itu seolah terhapuskan. Allah memuliakannya, Allah memilihnya menjadi sahabat setia Nabi Muhammad SAW. Allah memilihnya bahkan ketika beliau wafat di samping jasad yang paling mulia. Bahkan ketika beliau dibangkitkan nanti, beliau akan bersama Rasul di surganya kelak. Allah melupakan seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Kalau seseorang tersebut mau bertaubat kepada Allah. Jadi itu syarat yang pertama. Agar menjadi orang yang terpilih adalah menjadi ibad. Kalau dia pernah berbuat dosa, maka tutuplah dosa-dosa tersebut dan kembali kepada Allah. Sebelumnya teman-teman yang saya cintai karena Allah, kita di sini semuanya tidak tahu kapan kita bertemu dengan Allah, kapan kita diambil oleh Allah.
Walikul di ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat itu ada ajalnya dan tidak ada yang bisa memajukannya atau memundurkannya. Ajal itu pasti. Namun kita bisa mengatur bagaimana kondisi kita ketika kita bertemu dengan Allah. Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang Allah pilih atau orang-orang yang terbaik ketika menghadap Allah atau malah orang-orang yang terburuk ketika menghadap Allah. Di antara orang-orang yang terbaik menghadap Allah adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Rasul bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Dan orang-orang yang terbaik ya, dari Ahlul Qur'an adalah penghafalnya. Karena itu di hari ini kita berusaha untuk memahami bagaimana cara menghafal Al-Qur'an. Itu yang pertama tadi, menjadi ibad. Yang kedua adalah sebelumnya kita masuk ke golongan dulu, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Semua orang itu bisa menghafal Al-Qur'an, baik dia muslim, baik dia non-muslim, baik dia itu orang soleh atau orang yang bermaksiat, itu bisa menghafal Al-Qur'an. Cuman bagaimana Al-Qur'an tersebut bisa membawa berkah dalam kehidupannya. Oleh karena itu, orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, itu ada 3 golongan. Di dalam surah Fatir tadi, ayat 32, "Faminhum dzalimun li nafsihi." Di antara ahlul Qur'an itu, ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Zalim itu apa artinya? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalkan pena untuk menulis. Namun dia gunakan untuk melempar pena ke orang. Maka itu perbuatan yang zalim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau lisan itu fungsinya untuk berbicara yang baik. Bagaimana Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi fungsinya lisan itu kalau nggak berkata baik, ya diam. Atau mata. Allah fungsikan mata itu untuk melihat sesuatu yang baik. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim atau kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Fungsi mata untuk melihat sesuatu yang baik. Ketika dia digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, maka orang tersebut telah melakukan suatu kezaliman. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Nah, ada ahlul Quran, dia tahu ayatnya. Namun dia seolah-olah lalai terhadap ayat tersebut. Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Apakah kamu tahu orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang beragama tapi bohong? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang membentak anak yatim. Dia tahu ayatnya, namun dia tetap aja membentak anak yatim. Maksud membentak sini bukan hanya membentak. Bisa jadi kawan kita ini anak yatim, namun karena dia seumuran dengan kita tidak terlalu menghormati dia. Kadang-kadang kita usilin, itu termasuk itu, membentak anak yatim. Atau misalnya kita suruh-suruh dia, misalnya ngambil makanan atau lain-lainnya. Bisa jadi itu masuk ke golongan yang membentak anak yatim. Karena itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menzalimi orang, ternyata orang tersebut anak yatim. Lalu golongan yang kedua, tadi golongan pertama itu golongan yang paling bawah, dan jangan sampai kita masuk golongan tersebut. Golongan kedua adalah wa minhum sabiqum bil khairat, wa minhum muqtasid. Dan di antara ahlul Quran itu ada yang pertengahan. Dia menghafal Al-Quran, dia membaca Al-Quran, dia soleh kepada dirinya sendiri, namun dia tidak mengajak orang lain. Dia murojaah sendiri, membaca Al-Quran sendiri, dia belum bisa mengajak orang lain. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, golongan yang paling tinggi adalah wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan di antara ahlul Quran itu ada yang sabiqum bil khairat. Maksudnya apa sabiqum bil khairat? Berlomba-lomba dalam
kebaikan. Namanya sabik, sibak, perlombaan. Kalau orang berlomba itu dia pasti ingin di depan. Betul kan? Ketika orang balap lari misalnya, pasti dia itu ingin di depan. Nah, ada orang-orang itu yang Allah pilih itu adalah orang yang berlomba dalam kebaikan. Dia tidak ingin ada kawannya mendahulinya dalam kebaikan. Ketika kawannya menghafal misalnya satu halaman satu hari, dia mau lebih gitu menghafalnya. Bisa 2 halaman, 3 halaman. Atau misalnya kawannya hafalannya lancar, dia juga melancarkan hafalannya. Atau kawannya selalu hadir di masjid, tidak pernah masbuk, dia juga ingin lebih dari kawannya. Itu orang yang sabiqum bil khairat biidznillah, dengan izin Allah. Itu golongan yang ketiga. Dan kita sebagai seorang mukmin, kita harus memilih golongan yang terbaik. Dan golongan yang terbaik di sini adalah golongan yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah. Dan untuk menjadi orang yang terpilih ada beberapa tambahan. Pertama adalah di dalam surah Al-Qamar, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ketika kita menghafal Al-Qur'an, insyaallah kita akan dimudahkan oleh Allah. Allah bahkan telah mentaukidkan walaqad yassarna, ada lam taukid di sana. Dan pasti kami akan memudahkan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini lidzikri, untuk menjadi zikir. Kalau diterjemah untuk menjadi pengingat, untuk diingat. Lam di sini adalah ghayah. Maksudnya adalah tujuan. Ghayah itu kan tujuan. Lam itu ada lam mulkiyah, lam kepemilikan. Walillahil masyriq wal maghrib. Allah memiliki timur dan barat. Dan lam di sana adalah lam ghayah, tujuan. Jadi Allah akan memudahkan seseorang menghafal Al-Qur'an ketika tujuannya lidzikri, untuk menjadi zikir. Zikir itu apa? Zikir itu segala sesuatu yang bisa mengingat Allah. Salat disebutnya zikir. Bagaimana di surah Thaha dijelaskan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguhnya saya ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat li dzikri, untuk zikir kepada ingat kepadaku. Atau juga bisa bahkan selesai salat pun kita masih bisa berzikir. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyama. Ketika kamu selesai salat, zikirlah berdiri. Maksudnya apa? Berdiri, lihatlah makhluk-makhluk Allah. Ketika kita melihat makhluk Allah, kita zikir, ingat kepada Allah. Sehingga tidak ada peluang untuk maksiat. Qiyaman wa qu'udan, ketika duduk. Wa ala junubihim. Wa ala junubikum. Dan dia di antara samping-sampingnya. Ketika dia terlentang, tertidur, dia ingat Allah. Dan ketika itu tidak ada peluang untuk maksiat. Karena dia selalu mengingat Allah. Itu tambahan ketika kita ingin menjadi golongan yang 3. Sabiqum bil khairat. Kemudian jika kita sudah mengetahui apa saja yang harus kita persiapkan sebelum menghafal, niat tadi, niat, tujuan kita harus kita benarkan. Kemudian kita harus sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita juga harus punya amalan-amalan. Amalan-amalan Ahlul Quran. Apa saja amalan Ahlul Quran itu? 2 ayat sebelum ayat golongan tadi, 3 golongan, di ayat 30-nya, di ayat 29-nya dijelaskan innal ladzina yatluna kitaballah. Sungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Sungguhnya orang membaca kitab Allah itu siapa sih? Wa aqamus shalah. Dan orang-orang yang mendirikan salat. Jadi Ahlul Quran itu adalah orang-orang yang menjaga salatnya. Dan bahkan bukan hanya menjaga, di sini menggunakan fi'il madhi yang berarti sangat erat dengan salat. Berbeda dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari mungkin hanya menunaikan kewajibannya saja. Walladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Itu hanya kewajibannya saja. Namun aqamus shalah di sini berarti memegang sholat, menjalankan yang wajib-wajib, yang fardu 5 waktu, kemudian menambahnya dengan sholat-sholat sunnah, rawatib, menambahnya dengan sholat tahajud, sholat duha. Itu ahlul Quran. Yang pertama, sholatnya kuat. Lalu amalan kedua adalah wa qamu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan menginfakkan hartanya secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Infak. Infak itu ada yang wajib disebut zakat. Ada yang sunnah disebut sedekah, hibah, wakaf. Lalu gimana? Saya masih pelajar, masih santri, belum punya uang, gimana? Nggak mesti uang. Sedekah bisa jadi air gelas. Kita lagi ngaji, terus teman kita kehausan, kita kasih air minum, itu sedekah. Atau berkata yang baik juga sedekah. Jadi para sahabat itu dulu pernah mengadu kepada Rasul, sedikit protes kepada Rasul. Dhahaba ahlud dusuri bil ujuri, wa qalu ya Rasulullah. Sebagian orang mendatangi Rasulullah. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, orang-orang kaya itu ya Rasul, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli a'malihim. Mereka bersedekah. Lalu mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Kemudian mereka bersedekah dengan harta mereka, dan kami tidak bisa bersedekah, wahai Rasul. Lalu apa yang harus kami lakukan? Terus kata Rasul, ara'aita qad ja'alallahu lakum fi kulli tasbihatin shadaqah. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian pada setiap tasbih shadaqah, jadi tasbih itu jadi shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, dan tahmid itu adalah shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa fi buti ahadikum shadaqah. Jadi shadaqah itu banyak, tasbih, tahlil, tahmid. Kalimat thayyibah itu shadaqah. Senyum itu shadaqah. Jadi tidak mesti uang. Itu yang kedua, amalan ahli Quran, dia berpegang erat dengan infak, sedekah. Ketika kita infak dengan teman, dia lagi butuh uang, kita pinjaman uang, sertakan dengan doa, tolong doakan saya semoga saya dipermudah menghafal Al-Quran. Sedekah dengan fakir miskin di pinggir jalan, minta tolong doakan saya semoga saya menjadi ahlul Quran. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, berdoa. Ahlul Quran harus sering-sering berdoa. Sebelum menghafal dia berdoa, setelah menghafal dia berdoa. Dan jangan hanya berdoa untuk dunia. Yang berdoa, ya Allah jadikan aku penghafal. Lalu dengan hafal itu aku bisa mengikuti musabaqah, lalu aku juara. Jangan gitu. Ketika kita berdoa, berdoalah untuk akhirat. Ya Allah, jadikan aku menghafal Al-Quran yang dengan hafal ini aku bisa mengingatmu, sehingga aku dekat denganmu. Dan aku juga ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tuaku, dan bisa menarik keluarga-keluargaku bersamaku ke surga. Berdoalah untuk akhirat, jangan hanya untuk dunia. Kalau kita berdoa untuk akhirat, insya Allah dunianya ikut nanti. Itu yang ketiga. Jadi 3 amalan tadi adalah amalan ahlul Quran. Setelah kita mengetahui tadi Al-Quran ingin diapakan, Al-Quran bisa dihafal oleh siapa saja, oleh ibad, hamba-hamba Allah yang soleh. Lalu kemudian orang-orang yang tujuannya menghafal itu untuk zikir, bukan untuk yang lain-lainnya, untuk musabaqah atau untuk supaya masuk perguruan tinggi atau yang lain-lainnya. Tujuannya untuk zikir, mengingat Allah sehingga dekat dengan Allah. Dan tadi 3 amalan tadi adalah amalan Al-Quran, salat, infak, dan berdoa. Lalu ketika kita menghafal, kita sekarang masuk ke bagaimana menghafal, cara menghafal yang mudah. Ini sedikit sharing ya, menghafal yang mudah. Poin yang ini Ana sedikit sharing. Intinya itu ketika kita menghafal ada 2 poin besar. Yang pertama itu jangan menambah sebelum lancar hafalan kita. Jangan menambah sebelum lancar hafalan yang sedang kita hafalkan. Lalu yang kedua, istiqomah. Istiqomah dengan target waktu, semuanya harus istiqomah. Setelah kita menghafal ba'da subuh, kita menambah setengah halaman. Itu harus istiqomah setiap hari, setengah halaman.
Dan harus ada peningkatan. Misalnya bulan ini setengah halaman, bulan depannya lagi 3/4 halaman, bulan depannya lagi sehalaman. Harus ada peningkatan. Misalnya kita menghafal surah Al-Baqarah sekarang. 14 pertama kita menghafal. Kita lagi menghafal ayat pertama. Alif Lam Mim. Jangan maju ke ayat kedua sebelum lancar ayat pertama. Otomatis kita sudah lancar ya ayat pertama. Ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan maju ke ayat ketiga sebelum ayat kedua ini benar-benar lancar. Bagaimana kita tahu lancarnya? Ketika kita menghafal, tahu lancarnya itu ketika kita bisa bolak-balik. Ayat 1, ayat 2 kita bolak-balik, sudah lancar, baru maju ke ayat 3. Ayat 3 kita tambah. Lalu kita lancarkan, jangan maju dulu ke ayat 4 sebelum 3 ayat ini benar-benar lancar. 1, 2, 3. Kita tahu ayatnya, kita bisa bolak-balik ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kita ingat kunci-kuncinya, alif lam mim dzalika alladzina. Gitu, sudah lancar, baru kita masuk ke 3 berikutnya. Ke ayat 4, 5, 6, dan seterusnya sampai ayat ke-14. Dan jangan terlalu memaksa. Misalnya, kita hari ini bersemangat sekali nih mau menghafal. Hari ini 14 ayat. Besok agak males. Akhirnya menghafalnya hanya 7 ayat. Besoknya lagi lebih males lagi. Cuman 3 ayat dapatnya. Itu jangan sampai gitu, harus istiqomah. Hari ini 14, besok 14, besok lagi 14. Atau hari ini 7, besok 7, 7 terus gitu. Yang penting istiqomah. Istiqomah jangan nambah sebelum lancar tadi. Sudah kita sampai 14 ayat, itu harus benar-benar lancar sampai kita tahu kunci-kuncinya. Sampai kita bisa bolak-balik sampai tahu ayatnya. Setelah lancar 14 ayat baru nambah ke 14 berikutnya. Begitu setelahnya, terus seterusnya. Sampai kalau Al-Baqarah juz pertama itu ada 10 Al-Baqarah sampai 140. Berarti 10 Al-Baqarah harus kita benar-benar lancarkan. Dan jangan nambah ke Al-Baqarah berikutnya sebelum yang ini nih benar-benar lancar. Begitu kalau apa namanya sharing saya ketik untuk menghafal. Lalu untuk mungkin gimana? Mungkin itu bukan suatu tujuan. Saya menghafal supaya mungkin, bukan. Mungkin itu bukan suatu tujuan, mungkin itu anugerah. Mungkin itu rezeki. Saya murojaah, misalkan, saya murojaah setiap hari 3 juz. Kawan saya 6 juz. Nah, kawan saya 6 juz itu pastilah berbeda mungkin dengan saya yang 3 juz. Jadi semakin kita sering murojaah, semakin sering kita membaca Al-Quran. Kalau kata orang Jawa itu ngederes. Semakin kita sering ngederes, itu semakin mungkin kita. Jadi jangan sampai jadikan mungkin itu sebagai tujuan. Mungkin itu adalah anugerah. Semakin kita sering menghafal, semakin kita sering murojaah, maka semakin mungkin hafalan kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang mohon ditambahkan.